Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sujarminto, CPNS BPKRI tahun 2022, kelompok 2 dari angkatan 22. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang konsep literasi digital. Dalam hal ini, literasi digital dalam manajemen ASN. Sebelumnya kita perkenalan dulu apa sih yang dimaksud dengan literasi digital. Dari pengertiannya adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media sosial, kemudian alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat. Artinya kita tidak hanya membaca suatu informasi, tapi kita bisa mengevaluasi, kemudian kita menggunakan, kemudian kita bisa membuat informasi juga. Nah, secara apa? Secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi istilahnya kita harus bijak dalam menggunakan digital ya, informasi yang kita peroleh atau informasi yang akan kita bagikan. Nah, berikutnya adalah manfaat literasi digital dalam manajemen ASN. Jadi kan kalau ada suatu something berarti ada manfaatnya dan juga ada kekurangannya, dan kita akan coba lihat apa sih manfaat dari literasi digital dalam manajemen ASN. Yang pertama adalah menambah keterampilan baru, lebih mudah, efektif, dan hemat. Sebagai contoh di sini saya beri contoh ketika ASN dapat meningkatkan kompetensi melalui apa? Open course dan berbagi sumber di internet. Jadi ASN tidak harus pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi, hanya cukup dengan search engine seperti Google ataupun yang lainnya, kita bisa belajar dari situ. Jadi banyak informasi yang kita dapat peroleh. Yang kedua adalah mudah mendapatkan informasi terkini dan dibagikan dengan cepat. Nah, kalau dulu kita mau cari berita, kita harus baca berita surat kabar atau nonton TV dan sebagainya. Dengan digital ini kita cukup search dengan berita-berita terbaru, kemudian kita bisa memvalidasi suatu berita tersebut, apakah berita tersebut valid atau tidak. Nah, jadi kita juga bisa membagikan berita tersebut dengan cepat ya. Kemudian ketiga adalah belajar bahasa dan menulis lebih efisien. Nah, kalau zaman dulu kita mau belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, kita harus pergi ke tempat kursus, kemudian kita duduk di situ, itu sangat memakan waktu ya, karena waste time untuk kita belajar di situ. Tapi sekarang dengan adanya literasi digital, kita bisa belajar bahasa asing dengan cepat, misalkan dengan kamus secara digital ataupun kelas-kelas online dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah bisa memilih keputusan lebih cepat dan tepat. Nah, kalau dulu kita mau belajar ambil keputusan, kita harus cari secara manual informasi-informasi. Tapi sekarang kita bisa dengan satu informasi kita bandingkan dengan informasi lain, kemudian kita make sure suatu informasi itu benar atau tidak. Jika sudah benar, kita bisa pengambilan keputusan dengan cepat, begitu. Yang berikutnya lagi adalah dapat menghemat biaya anggaran, belanja, dan keuangan. Nah, ini sebagai contoh, misalkan suatu instansi akan melakukan pengadaan, baik itu barang ataupun jasa. Nah, ketika kita mengadakan barang atau jasa, pasti vendornya ada banyak ya, banyak vendor. Nah, kalau zaman dulu untuk kita membandingkan harga, memerlukan waktu yang lama, kemudian biaya yang mahal gitu ya, karena kita menggunakan observ pasar. Tapi sekarang tidak perlu, kita hanya cukup dengan melakukan sourcing ke toko masing-masing, kita bisa membandingkan harga dengan cepat gitu, dan biayanya pasti lebih murah. Yang terakhir adalah bisa memperluas jaringan pertemanan. Nah, kalau dulu kita secara konvensional ya, kita harus bertemu, kita kenalan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi seperti internet, kemudian WhatsApp, kemudian sosial media lainnya, kita bisa membuat suatu jaringan pertemanan dengan cepat tanpa harus bertemu secara langsung. Kita hanya dengan bertemu virtual, kemudian kita bisa membuat suatu jaringan pertemanan. Selain itu juga untuk secara profesional, kalau kita bekerja dengan adanya komunikasi secara grup, ya misalkan WA grup gitu, begitu ada progres pekerjaan juga lebih cepat disampaikan kepada rekan kerjanya. Yang berikutnya adalah kalau kita sudah tahu nih manfaatnya, berarti kita harus punya rencana ya, rencana penerapannya bagaimana sih. Nah, saya coba untuk rencana penerapan pilar literasi digital ini, saya coba angkat dua isu. Yang pertama terkait dengan digital skill dan digital culture. Nah, di mana saya akan contohkan untuk dalam hal mudah mendapatkan informasi terkini dan dibagikan dengan cepat. Nah, ini berarti kan kita cepat memperoleh informasi, kemudian kita cepat membagikan. Tapi informasi yang kita peroleh ini tidak boleh informasi yang salah, dalam hal informasi itu hoax mungkin, atau informasi itu mengandung ujaran kebencian, ataupun informasi tersebut ya, informasinya tidak selayaknya dipublish gitu ya. Tahap pertama adalah
Kalau kita ngomongin digital skill berarti kita dapat memanfaatkan hardware. Hardware-nya di sini mungkin bisa dalam bentuk smartphone ataupun kemudian laptop ataupun sebagainya. Hardware-nya memang mendukung untuk Internet of Things gitu. Kemudian untuk softwarenya kita bisa menggunakan search engine atau enggak WhatsApp dan juga sosial media lainnya. Nah, kita bisa cuma mengcompare dua hardware dan software ini. Kemudian tahap kedua adalah memahami informasi yang diperoleh dari media sosial. Jadi misalnya kita memperoleh informasi yang dibagikan di grup WA grup, kemudian di media sosial, kita jangan langsung menelan gitu. Kita harus bisa menelaah dulu gitu ya. Tahap yang ketiganya adalah memvalidasi. Ketika kita sudah memperoleh informasi dari media sosial, dari WA grup dan macam-macam lah ya, kita harus memvalidasi dengan berbagai macam sumber. Apakah informasi tersebut sudah benar, sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga harus tetap memperhatikan peraturan di Indonesia ya, baik itu undang-undang, Pancasila dan sebagainya. Jangan sampai informasi itu sudah valid tapi mengandung ujaran kebencian. Nah, ini tidak boleh disebarkan. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita sudah yakin informasi tersebut valid, terus tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang, nah, kita boleh membagikan gitu. Kita bisa membagikan informasi itu tersebut kepada grup gitu atau ke masyarakat dan hal lainnya selama informasi itu positif. Tapi kalau informasi tersebut ternyata ada ujaran kebencian, ya berarti kita harus bisa meluruskan bahwa ini informasinya tidak boleh publish sebenarnya, karena memang informasi ini dibuat untuk mempecah belah bangsa seperti itu. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan terkait dengan literasi digital dalam hal manajemen ASN, bagaimana kita memanfaatkan literasi digital dalam manajemen ASN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Aditya Sujarminto, CPNS BPKRI, Angkatan 22, kelompok 2, tahun 2022. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.